Apakah Anda dibilang ada saraf kejepit di lehernya atau takut terkena saraf kejepit di leher? Jika iya, tonton video ini lebih lanjut karena saya akan menjelaskan apa sih ciri-ciri penyakit saraf kejepit di leher. What is going on semua, and welcome back to the Indo Visio. Di video ini saya akan menjelaskan kriteria-kriteria saraf kejepit di leher dan apakah Anda memiliki saraf kejepit di leher atau sakit leher Anda itu hanya masalah di otot lehernya doang yang kaku ya. Nah, pertama-tama kita harus bisa membedakan apakah kondisi Anda itu beneran saraf kejepit ataukah hanya masalah pada otot atau sendi lehernya yang kaku saja. Bedanya gimana? Begini. Ketika seseorang memiliki saraf kejepit, ada 3 kriteria utama. Kalau Anda memiliki 3 kriteria ini, Anda positif kemungkinan besar saraf kejepit. Tapi kalau gejala Anda, sakit Anda berbeda dengan 3 kriteria yang saya sebutkan berikut ini, berarti kemungkinan besar masalah Anda bukan saraf kejepit, hanya masalah di sendi dan otot lehernya doang. Semua saraf kejepit punya 3 gejala. Pertama, rasa sakitnya itu menjalar dari leher sampai ke tangan sampai ke jari. Yang kedua, Anda merasakan ada kesemutan, ada mati rasa, baik di leher, pundak, bahu, atau di tangan Anda. Dan yang ketiga, terdapat kelemahan di bahu dan tangan Anda. Jadi tangan berasa lebih lemes, tangan berasa nggak ada tenaga. Ya, semua saraf kejepit punya 3 kriteria tadi. Kalau sakit yang Anda rasakan cuma di bagian leher doang, sakit yang Anda rasakan tidak ada kesemutan, tidak menjalar, tidak mati rasa, dan kekuatan Anda normal, kemungkinan besar Anda tidak terkena saraf kejepit. Masalahnya hanya pada otot dan sendi lehernya doang. Sekali lagi, saraf kejepit gejalanya apa? Sakit ngejalar, kesemutan mati rasa, dan kelemahan. Kalau sakit Anda di leher doang, kepala berat, kepala pusing, ini bukan saraf kejepit. Ini hanya masalah pada otot dan sendi lehernya doang. Kalau memang sakit yang Anda rasakan sesuai dengan kriteria saraf kejepit, saya menyarankan Anda untuk langsung cek ke dokter dan fisioterapis terdekat. Ya, di video ini kita nggak bisa menangani kasus saraf kejepit. Namun, kalau sakit yang Anda rasakan itu hanya pada otot lehernya doang, kepala berat, sakit di leher, nggak ada kesemutan, nggak ada apa, tonton video ini lebih lanjut karena saya akan menjelaskan penyebab utamanya dan juga solusinya ya. Nah, hal utama yang sering membuat leher sakit, leher berat, kepala sering pusing di belakang sampai samping kepala, sampai pusing di belakang mata ini adalah postur yang salah. Apa postur yang salah? Yaitu postur di mana lehernya itu maju dan nunduk ke bawah. Mari saya contohkan dari posisi samping ya. Ketika posisi lehernya tegak lurus di atas punggung seperti ini, otot-otot leher tidak harus bekerja keras untuk mempertahankan posisi lehernya. Namun, kalau kepalanya di posisi maju dan nunduk seperti ini, otot-otot leher itu harus bekerja keras untuk mempertahankan posisi kepala. Karena kan ada gaya gravitasi ke bawah. Ya, kalau tegak begini gaya gravitasi, ototnya nggak kerja. Tapi kalau lehernya maju dan ke bawah seperti ini, gaya gravitasi, ini harus kerja terus. Kalau otot lehernya nggak kerja, apa yang terjadi? Ya kepalanya jatuh. Jadi kalau Anda berada di posisi ini terus, otot-otot lehernya bakal kaku dan lama-kelamaan bakal sakit dan bisa menyebabkan kepala berat dan kepala pusing. Nah, jadi pastikan tips dari saya ketika duduk itu leher jangan nunduk ke bawah dan jangan maju kelamaan. Harus sering-sering lihat atas dan harus sering-sering ganti posisi. Masalah kebanyakan orang adalah mereka nggak sadar kalau postur mereka itu salah. Mereka sadar kalau udah sakit doang. Jadi mereka posisinya jelek nih, posisinya nunduk kelamaan, berjam-jam nggak sakit. Sampai to the point dia sakit, aduh ganti posisi. Ingat, kalau bisa sebelum sakit udah ganti posisi, udah lihat atas, jangan lihat ke bawah terus. Kalau sekarang udah terlanjur, udah sakit gimana? Jangan khawatir, Anda bisa coba lakukan gerakan stretching ini dengan menggunakan rehabilitation ball untuk ngelemesin otot-otot leher dan pundak yang kakunya ya. Bisa dicoba gerakan berikut ini. Dengan rehabilitation ball, kita ingin ngelemesin otot pundak dan otot-otot lehernya yang kaku yang menyebabkan nyeri di leher ya. Jadi ototnya tuh di sekitar sini ya. Kita mau cari ujung tembok seperti ini ya. Ujung tembok seperti ini, taruh di pundaknya. Kita mau cari tempat yang sakitnya di mana, ya, yang kakunya di mana. Ketemu tempat yang sakit, kita mau tekan dan tahan. Nekennya nggak usah kenceng-kenceng banget, ya, senyamannya aja sampai sakit sedikit dan ditahan dulu sampai sakitnya berkurang. Begitu berkurang, baru tekan lebih kencang lagi. Ya, satu titik kita mau tekan sekitar 2-3 kali tekanan. Begitu ototnya udah nggak terlalu kaku, udah lemas, cari titik lain lagi. Ya, ketemu yang sakit lagi, cari, tekan dan tahan. Sama kayak tadi, tekannya dikit, tahan sedikit sampai sakitnya berkurang. Udah berkurang, tekan lebih keras lagi ya. Jadi kita mau cari tempat yang sakit di sepanjang otot pundaknya di sini. Dilakukan sekitar mungkin 3-5 menit dan mestinya habis ini
leher Anda jadi lebih enak, lebih nggak berat, dan pusingnya berkurang. Sekarang kita mau ngelemesin otot punggung atasnya sini, ya. Jadi kita mau di sekitar dari sini sampai ke sini ya, di punggung atas sampai ke belikat. Sama, kita mau ke tembok, ya. Cari titik yang sakit, ketemu yang sakit, tekan, tahan. Nekannya nggak usah kencang-kencang, sakitnya berkurang, baru tekan lebih kencang lagi. Ketika sakitnya berkurang, tekan lebih kencang lagi. Pas udah lumayan hilang, baru cari titik lain lagi. Tekan yang sakit dan tahan tekanannya. Ingat, nekannya nggak usah kencang-kencang, senyamannya aja. Mungkin cari sekitar 3-5 titik yang sakit. Dilakukan sekitar 3-5 menit ya. Cari yang sakit lagi, tekan dan tahan. Oke, semoga video ini membantu Anda. Sekali lagi, kalau Anda ada saraf kejepit, ada mati rasa, nyeri, menjalar, kesemutan, dan juga kelemahan di tangan Anda, cek langsung ke dokter fisioterapis. Namun, kalau sakit Anda hanya di leher doang, nggak menjalar, nggak ada kesemutan, Anda bisa coba ikuti tips-tips tadi yang saya berikan dan bisa coba lakukan gerakan rehabilitasinya. Mestinya ini akan membantu. Okay, thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and I'll see you all in the next video. Peace.